Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EMA Unggulan Channel. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu beberapa alumni dari EMA Unggulan yang telah membawa harum nama baik EMA Unggulan di kancah internasional. Di samping kanan saya ini adalah Mas Abdul Karim Amrullah. Biasa dipanggil Aam. Oh, ini biasa dipanggil Mas Aam. Dan di samping kiri saya ini adalah Mas Muhammad Nurul Hilal. Biasa dipanggil Moham. Nah, ini Mas Muham. Langsung saja kita bertanya-tanya kepada beliau-beliau ini, apa kira-kira yang dilakukan kok bisa membawa nama baik EMA Unggulan Darul Ulum di kancah internasional? Oke, langsung saja kepada Mas Abdul Karim Amrullah, Mas Aam ya, untuk yang pertama. Ya, Mungkin untuk yang pertama ini saya ingin bertanya ini, Saman itu di Darul Ulum ini selama berapa tahun ini Mas? Dari SMP, dari SD atau dari TK kira-kira? dari SMP. SMP. SMP sampai MA. SMP sampai MA berarti sudah 6 tahun ya? 6 tahun di Darul Ulum, alhamdulillah. Kalau Mas Muham ini kayaknya sudah lama ini. Ya, dari MI. Dari MI di Darul Ulum. Ini produk murni Darul Ulum kali ini berarti. Nah, mungkin untuk sebelum sampai ke yang internasional ini Mas. Ini kan di EMA Unggulan ini di Darul Ulum ini kan juga banyak unit-unit. Nah, dari SMP itu kok kemudian sampean memilih EMA Unggulan itu kira-kira apa yang membuat sampean tertarik dengan EMA Unggulan ini? Yang pertama itu gara-gara gini awalnya. Kelas 3 SMP, saya ini kok kepikiran pengen ke Timur Tengah gitu. 3 SMP. Kelas 3 SMP pengen ke Timur Tengah. Lah, saya mendengar kakak-kakak kelas kok di MAU kok sekiranya kok pengajaran agamanya itu lebih banyak daripada unit-unit yang lain gitu. Di sana ada ulumul Quran, kemudian ada mustalahul hadis gitu kan. Itu kan menunjang nantinya termasuk pelajaran-pelajaran yang fundamental yang digunakan di dunia perkuliahan yang berbasis kitab gitu kan nantinya. Nah, itulah akhirnya saya tertarik. Wah, kalau gitu ini yang bisa menunjang saya ya MAU gitu kan. Akhirnya ya entah itu nanti di mana di Timur Tengah, entah itu di Mesir atau di mana, pokoknya saya harus bisa ke Timur Tengah gitu. Saya akhirnya milih MAU itu tadi. Oh, berarti dengan memang program unggulannya itu. Berarti memang dari kelas 3 SMP itu Anda sudah berniat untuk memiliki cita-cita untuk bisa menempuh pendidikan studi lanjut di Timur Tengah ya? Iya, betul. Akhirnya terus memilih MAU karena memang untuk jalur ke Timur Tengah itu lebih cocok untuk sistem pendidikannya sudah menunjang gitu. Menunjang. Kalau Mas Muham kira-kira? Kalau saya itu mungkin dari sisi kakak sih. Kakak saya kan juga alumni MAU. Kemudian saya melihat talenta-talenta kakak saya sekolah di MAU yang menurut saya sangat berprestasi. Jadi itu memotivasi saya untuk ikut sekolah di MAU. Kakaknya berapa yang di sekolah di MAU? Semuanya 4 saudara sekolah di MAU semuanya. Berarti 4 bersaudara semuanya mulai Bahkan pertama sampai kakak ipar saya juga sekolah di MAU. kakak ipar juga alumni MAU. Masya Allah, ini memang apa loyalis MAU sejati ini berarti. Semua keluarganya. Mungkin orang tuanya kalau MAU sudah ada mungkin di MAU juga mungkin ya. Gitu mungkin. Iya, kenapa kok sejak SMP ya? Karena kan apa ya? Kalau kita mempersiapkan itu sejak awal gitu kan ada makalah gitu kan. Annal i'dad kana aktsaru syuyu'an minal irtijal. Persiapan itu lebih nancep daripada spontanitas. Oh ya. Kayak dari kelas 3 SMP saya langsung aja kita ke milik MAU gitu kan. Biar nanti tambah mantap. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Kanal i'dad Annal i'dad kana aktsaru syuyu'an minal irtijal. aktsaru syuyu'an minal Irtijal. irtija. Persiapan itu lebih menancap daripada spontan. Jadi dengan ada persiapan itu nanti ketika nanti sudah ke sana itu nanti lebih bisa dikatakan nanti lebih mudah ya. Bisa nyalip teman-temannya yang mungkin tanpa persiapan itu ya. Nah, mungkin ini tadi kan latar belakang kenapa kok milih di MAU.
Nah, kalau pengalaman sampean selama di IMAU kira-kira, itu mungkin apa yang sudah sampean lakukan untuk persiapan Anda untuk ke Mesir itu? Mungkin dari sistem pembelajaran di sini bagaimana dan lain Mungkin sebagainya. sistem pembelajaran juga ya. Di sini banyak mengkaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab Taurat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada zaman saya dulu itu saya diajarkan tentang kehidupan yang kompetitif. Ya. Ketika ada persaingan, saya malah melatih untuk adrenalin. Memang perlu gitu. Hidup dengan persaingan itu perlu, apalagi fastabiqul khairat gitu kan. Ya. Persaingan dalam hal kebaikan gitu. Nah, ketika persaingan itu akan membentuk apa? Mental. Ketika mental nanti jadinya nggak minder ketemu orang-orang lain. Nah, itu saya sangat suka sekali kayak seperti itu. Dan itu saya temui di MAU. Bahkan hal yang paling berkesan itu ketika saya menang lomba gitu kan. Anak-anak kelas itu kan mesti bancaan gitu kan. Ya. Sampai anak-anak kelas IPA itu ikut bancaan juga. Masih ikut ke ruangan anak-anak jurusan saya, jurusan agama. Golek panganan nih. Nah, golek panganan bahasa atau golek supply lah. Terus pada saat nganggur gitu nggak ada nggak ada lomba. Anak-anak IPA datang, gak bancaan tang. Sik dorong ada job. Jadi belum ada job. Gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat berkesan yang saya alami di MAU. Kehidupan kompetitif dan juga pengajaran seperti adanya sorogan gitu kan ada juga di MAU. Ya. Banyak sorogan kitab dan lain sebagainya. Tergantung kita mau apa enggak gitu kan, untuk menuju ke sana seperti itu. Jadi untuk fasilitas sudah ada, tinggal yang bersangkutan mau atau tidak untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada itu ya. Seperti itu. Jadi Mas Aam ini memang untuk prestasi di MAU sendiri juga banyak. Sampai-sampai saya ingat dulu, kira-kira Mas masih ingat atau enggak itu? Ketika dulu sampai selama 3 tahun juara 1 terus ya lomba cerdas cermat Islam itu ya. Oh iya. Nah, itu kemudian ketika ada sebuah lomba dan itu tingkatnya tidak terlalu besar, di situ Mas Aam tidak juara, kemudian sempat ada rasa tidak terima itu ya. Itu memang karena memang sudah fastabiqul khairatnya di situ ya. Mungkin kemenangan sebuah loyo gitu kan. Tapi kemenangan bukan segalanya, tapi ketika tidak menang itu ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa yang salah dengan saya gitu kan. Tapi balik lagi nanti tentang legowo itu. Nah, ya, berarti di situ ya Rabbi syrahli. Yang pertama adalah bagaimana kita tidak terlalu bangga terhadap sebuah kemenangan, tapi bagaimana kita juga bisa menerima sebuah kekalahan di situ. Untuk Mas Muham kira-kira pengalaman ketika belajar di MAU Unggulan. Kalau untuk pengalaman sih MAU sangat menyiapkan ya untuk pembelajaran agama untuk yang mau kuliah di Timur Tengah. Karena di MAU sendiri selain yang seperti dikatakan Mas Aam tadi, di situ dipelajari tentang kitab-kitab Taurat, kitab kuning. Di MAU juga membiasakan muridnya untuk mendalami ilmu bahasa. Di MAU bahkan di MAU juga ada organisasi khusus untuk bahasa, jadi dari situ kita bisa merasa siap untuk pergi ke Timur Tengah. Ada sharing bahasa. Ya, sharing bahasa. Berarti yang dulu kan ada program itu ya Mufradat 1000 Mufradat itu ya. 1000 Mufradat. Itu sekarang masih ingat berarti 1000 Mufradat itu. Ya, mungkin ada beberapa ya yang lupa. Tapi itu memang sangat bermanfaat ketika Sangat di sana. Sangat bermanfaat, sangat membantu. Termasuk bagian dari support lah. Ya. Support untuk membantu mempelajari kosakata ya. Di IMA kan juga ada beberapa materi yang memang khusus diajarkan di IMAU ya. Contohnya apa itu? Mawaris, ya, Ulumul Quran, terus juga ilmu falak, itu juga ada. Bahkan saya masih ingat sendiri itu di MAU meskipun tidak ada lab ada beberapa lab, kemudian ketika ada program visit lab di sini ada juga yang terus kemudian memaksakan diri untuk ada lab falak itu dulu ya. Lab falak biar bisa menghitung hari kelahiran gitu kan. Atau hari apa lagi itu ya kan. Menebak tanggal dulu. Menebak tanggal. Dan bisa ya tipis-tipis lihat gimana arah Ka'bah tanpa harus melihat aplikasi. Nah.
Kalau di sana kira-kira juga materi-materi seperti itu juga diajarkan di sana untuk mungkin mawaris atau apa? Mawaris ada, Ada ya? jurusan syariah. Jurusan syariah. Saya kebetulan jurusan tafsir gitu kan. Mungkin apa mempelajarinya dengan ikut talaki, Oh. ngaji ke syekh gitu. Kalau jurusan di perkuliahan saya gitu seperti itu. Secara ijmalan aja, tapi secara tafsirnya ya mungkin ngaji lewat syekh-syekh itu. Masyayikh Azhar. Ini tadi saya mendengar masyayikh Azhar, terus syekh-syekh itu. Ini mungkin bisa diceritakan, mungkin saya ke Mas Muham dulu ini. Untuk sekarang ini sampean ini sekarang untuk menempuh pendidikan di mana, kemudian kira-kira motivasinya apa kok bisa memilih perkuliahan itu? Timur Tengah. Ya. Kalau saya motivasi ingin ke Timur Tengah itu mungkin dimulai dari waktu kelas 2 ya. Jadi di kelas 2 itu saya sering mendengar bahwa Timur Tengah, khususnya Mesir, itu adalah manaratul ilm, menaranya ilmu, dalam ilmu agama. Jadi dari situ saya termotivasi, saya ingin pergi ke Mesir untuk mendalami ilmu agama. Begitu. Berarti Anda ini ke Mesir nih, Al-Azhar. Ya, Jurusan untuk jurusan dikarenakan saya Fakultas Usuluddin, pengambilan jurusan itu tingkat 3 dan insya Allah ini mau ngambil tafsir. mengambil tafsir ini. Kalau Mas Am kira-kira Motivasi motivasinya kenapa di mana ini kira-kira? Mas Am itu kuliah di mana? di Azhar juga. Di Al-Azhar juga. Kairo. Kairo juga. Ini satu kampus. Satu kampus. Tapi nggak satu kamar tadi. Enggak. Oh enggak. Beda kamar. Kalau saya menganggapnya bahwasanya di Azhar itu bersifat moderat gitu kan. Kalau Quran wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah itu nampak sekali kehidupan beragama yang moderat itu di Azhar. Yang mana masyayikh-masyayikhnya, para duktur-dukturnya itu tidak hanya mengajarkan tentang kehidupan filosofi kematian, tapi juga menghidupkan tentang filosofi kehidupan. Jadi antara bainat targhib wa tarhib gitu kan. Ada giving attention dan juga giving motivation gitu kan. Ada basyiron wa nadhiron. Nah, itu ada semua dia. Jadi ada apa? Kalau bahasa tawazun gitu kan. Seimbang, balance antara tentang kehidupan duniawi maupun akhirat. Dan juga ada di sana itu tentang apa? Fiqhul madhab. Jadi mereka itu menghormati 4 madhab. Jadi kita nggak usah heran kalau di sana Azhar sendiri di masjidnya itu sholat terkadang imamnya kunut, besoknya imamnya nggak pakai kunut gitu, udah biasa. Nah, seperti itu. Dan sholat pakai kiroah yang lain itu udah biasa. Nggak heran gitu. Telinga kita nggak heran. Oh ini berarti nggak pakai kiroah Imam Hafiz gitu kan. Oh berarti di Al-Azhar itu tergantung imamnya nanti ya? Iya tergantung imamnya nanti menggunakan apa itu sudah bebas di sana. Untuk ketika imam sholatnya itu Maliki, ya udah kita ngikuti imamnya gitu kan. Kita kayak imamnya Syafi'i, ya udah baca Bismillahnya jahar gitu kan. Dengan seperti itu kita akan lebih tasamuh, lebih toleransinya lebih tinggi nanti. Toleransinya lebih tinggi. Tidak gampang menyalahkan. Gak gampang gumun. Nah, kak gumunan kak nyalahnoan. Nah, untuk di sana itu kan di Mesir itu ada beberapa jalur itu ya. Ya, jalur. Nah itu untuk mungkin bisa diceritakan mungkin untuk Mas Muham kira-kira untuk ke Mesir itu jalurnya seperti apa, terus kemudian di sana itu untuk seperti biaya hidup atau apa, itu kira-kira bagaimana itu di sana? Kalau untuk mau ke Timur Tengah, khususnya di Mesir, itu secara global ikut tes Kemenak, kemudian kalau lolos seleksi berangkat. Tetapi nggak harus lewat Kemenak, soalnya banyak sekali tes-tes yang lain, contoh kayak lewat Dubes, kemudian lewat NU, itu juga memberangkatkan ke Mesir. Cuman untuk lebih mudahnya, kalau untuk saya lewat mediator. Jadi mediator. Ya di situ itu ada mediator. Mediator itu sebuah lembaga yang di situ menyiapkan untuk pendaftarannya, untuk seleksi
kemenaknya sampai keberangkatannya itu disiapkan. Bahkan di situ kita itu dibimbing dalam segi bahasa, hafalan Quran sama pemahaman ilmu lughah. Kita di situ dibimbing. Jadi menurut saya untuk yang mau ke Timur Tengah masuk mediator. Sebenarnya bisa tidak melalui mediator, cuman menurut saya kok lebih sulit gitu. Mungkin nanti bisa mungkin MAU mengkoordinir gitu kan, biar nanti ada berapa orang nih kita bimbing sendiri juga bisa sih seperti itu. Nanti ketika administrasi baru ikut mediator gitu. Oh, gitu juga bisa. Hanya administrasi saja ikut mediator, tapi untuk bimbingan bisa guru-guru MAU sendiri atau seperti apa itu juga bisa. Kalau Mas Am sendiri jalurnya apa jalurnya ini? Ke Mesirnya itu? Saya dulu jalur ke Mesir ikut 2 tes. Dua tes. Tes kedubes dulu, kemudian tes Kemenak. Kedutaan besar, kemudian lolos dapat beasiswa. Jadi syarat daripada kedutaan besar saya pada waktu itu ketika lolos harus tes Kemenak. Apapun nilainya, pokoknya harus lulus gitu aja. Jadi alhamdulillah lolos dua-duanya. Akhirnya saya dapat beasiswa itu. Jadi tes di Mesir itu juga apa ya? Butuh kejelian, maksudnya kejelian dalam hal nahwu shorof, Qurannya minimal 2 juz itu benar-benar harus kalau bahasa anunya itu mujkin gitu kan, harus profesional, makanya dibolak-balik harus bisa gitu. Harus lanyah Harus dalam lanyah. bahasa Jawanya itu. Iya harus lanyah. Nah, seperti itu. Berarti banyak sekali tes-tes itu yang sistemnya menjebak itu banyak itu untuk seperti dalam gramatikalnya dan lain sebagainya. Nah, banyak juga. Apalagi kalau tes kedubes itu enggak tentu, tergantung syekhnya yang nguji. Oh, berarti itu langsung dari Syekhnya. Azhar sana. Iya, syekhnya yang dokter pembantu yang ada di kedutaan besar Mesir di Indonesia, Oh, yang di Jakarta itu. Jadi tergantung syekhnya. Kalau syekhnya nyoba ngi'robi ini ya suruh ngi'robi. Kalau syekhnya suruh baca ya baca, maksudnya apa ini ya harus jelasin gitu. jelasinnya bilughatil Arabiyah. Ya bilughatil Arabiyyah. Terus untuk biaya hidup kira-kira. Biaya hidup kalau kan ini kan berarti kan beda jalur. Ya. Yang satu jalur beasiswa, yang satu jalur mandiri. Mandiri. Nah, itu untuk yang jalur mandiri kira-kira itu untuk biaya hidup seperti apa itu? Biaya pendidikannya. Kalau biaya pendidikannya universitas nggak bayar ya, Oh. nggak ada biaya sama sekali kecuali mungkin pendaftaran ulang setiap tahun. Berapa itu kira-kira? Ya mungkin sekitar 200 lah. 200.000. Ya. Terus sama beli kitab pakai uang sendiri. Mungkin itu juga 250 lah tiap semester. Untuk biaya-biaya lain itu semuanya gratis, nggak ada pembiayaan. Berarti jalur apapun itu untuk Mesir gratis sebenarnya untuk biaya kampusnya, perkuliahannya. Ya, seperti itu. Terus untuk biaya hidup mungkin bisa dikatakan kalau Standar anak pondok kira-kira standar anak pondok sing biasa tirakat poso Senin Kamis sing ya 1 mungkin juta sampai 1.500.000. 1.500.000. per bulan. Kalau tirakat. Kalau tirakat Kalau biasa ya mungkin 2.500.000. itu sudah plus kosnya juga itu. Iya. Kos. Apalagi kalau dia rumahnya dekat dengan kampus, malah nggak usah ongkos naik bis. Iya. Oh, itu 1.500.000 itu sudah juga perkiraan juga untuk transportasi. Iya, perkiraan sama terus. Apalagi nanti kalau semisal kosannya dekat dengan masjid, masjidnya sering ngasih makan bungkusan gratisan gitu ya. Ah, iya. Wah, itu tambah hemat Yang lagi ya. namanya Maidatur Rahman. Maidah. Nah. Apa namanya? Maidatur Rahman. Maidatur Rahmah. Iya, Maidatur Rahman. Jadi apa? Makanan dari orang yang memberi kasih sayang. Enggak, makanan dari Sang Maha Kuasa. Oh, makanan dari Sang Maha Kuasa. Sang Maha Penyayang gitu kan. Makanan dari Sang Maha Penyayang. Itu pas waktu Ramadan. Nah, waktu Ramadan. Ramadan itu ada Maidatur Rahman itu. Berarti selama Ramadan semisal gak dikirim uang, aman bisa. ya? Gak masalah. Ya? Nggak akan mungkin kelaparan. Kalau untuk seperti kan sekarang ini kan juga sudah mulai kayak komunikasi. Nah, itu untuk semisal katakanlah seperti paket internet dan lain sebagainya, itu untuk di sana gimana? Maksudnya itu apakah juga sama dengan di Indonesia untuk biaya per bulannya? Sinyalnya sih hampir bagus ya, bagus juga sinyalnya daripada negara-negara yang katanya di Timur Tengah yang lain gitu kan. Sinyalnya bagus kalau di Mesir itu, lebih bagus lah
bagus banget juga enggak, tapi lebih bagus. Apalagi kalau di pusat perkotaan seperti Kairo. Tapi ya gitu, untuk biaya internetnya memang ini agak mahal. Oh, agak mahal. Iya, 2 kali lipat Indonesia lah segituan ya. Kalau itu kayak apa namanya versi eksisnya sana. Kalau Vodafone-nya atau seperti simpatinya sana lebih mahal. 3 kali lipat lah dari Indonesia. Seperti itu. Ya, gitu ya, Mas. Terus biasanya mahasiswa itu biar lebih murah secara internetnya itu biasanya pakai wifi. Wifi kampus. Enggak, pasang wifi sendiri. Pasang wifi sendiri. Oh, malah lebih murah pasang wifi Iya, sendiri. bisa lebih murah pasang wifi. Oh. Berarti HP ini cuma misal istilahnya kartu hanya untuk tempat nomor saja, nggak jarang diisi, berarti Ada diisi hanya diisi untuk cuma dikit doang. masa aktif, memperpanjang masa aktif gitu aja berarti. Bisa seperti itu. Untuk persiapan kira-kira sekarang ini. Persiapan Untuk menuju ke Mesir itu Oh, atau enggak pakai jalur PWN. Oh, PWNU. NU. Jalur beasiswa NU. Itu juga bagus juga. Ilham William Saiful Ridho. Ridho itu dapat beasiswa NU. Juga harus bener-bener ngelobi sih itu. Ini untuk persiapan untuk ke Mesir itu kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk mungkin sejak dini, mungkin nanti di sini nanti ada adik-adik kita yang kelas 1 kemudian pas mendengar ini ingin ke Mesir, itu kira-kira dari sejak dini itu kira-kira yang perlu dipersiapkan itu apa kira-kira itu? Kalau menurut saya di MAU ini sudah benar-benar dipersiapkan sih. Tinggal kitanya aja yang memanfaatkan persiapan itu tadi. Contoh kayak bahasa. Di sini sudah difasilitasi hafalan kosakata, terus ada organisasi bahasa. Jadi kita memanfaatkan fasilitas itu tadi gitu. Jadi yang paling penting itu kan kalau mau ke Mesir itu bahasa Arab, kemudian ilmu nahwu sorof sama balaghah mungkin sekilas, terus hafalan Quran 2 juz. Itu aja sih. Oh, untuk seperti ilmu-ilmu agama itu, materi-materi keagamaan Penting sih. Itu untuk persiapan. Maksudnya untuk ilmu-ilmu keagamaan yang kita dapat di MAU yang merupakan fundamental gitu kan. Meskipun itu hanya pengantar, tapi itu sangat berguna sekali ketika kita masuk di dunia perkuliahannya. Oh, untuk tesnya itu yang dipersiapkan cuma dari segi bahasanya saja. Dari segi bahasa. Atau enggak pengetahuan umum lah tentang sirah secara tipis-tipis gitu kan. Misalkan Wulid dan Nabiyu fi syahri apa gitu kan. Itu kan fi syahri April atau fi syahri Rabiul Awal gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan tentang apa yang telah diajarkan MAU itu sebagai pengantar nantinya di perkuliahan supaya kita nggak kaget. Oh, kita pernah belajar. Jadi sudah ada, misalkan orang masih 0%, kita udah 20 lah, 25, 30 kan lumayan. Oh, berarti lebih fokusnya untuk tes masuk ke sana itu untuk bahasanya ya? Bahasa dan Qur'annya itu. Quran. Karena memang saya dulu masih ingat sendiri ketika saya dulu kan juga pernah ada sebuah keinginan untuk ke Mesir itu. Itu kemudian ketika Sunan Gus Sawis itu memang beliau memang berpesan ya udah 2 juz cukup gitu. Memang minimal 2 juz minimal. 2 juz. Sampai sekarang. Tapi untuk naik tingkat apakah juga ada persyaratan untuk Iya. juznya itu? Setiap tingkat 1 juz. Setiap tingkat 1 juz. Ya, dulu 8 juz. Kemudian ada ganti regulasi jadi 4 juz. Berarti untuk lulus 8 juz dulu, tapi sekarang 4 juz. Lulus S1. Oh, kalau dulu itu setiap naik 1 tahun 2 juz. itu 2 juz. Sekarang 1 tahun 1 juz. Berarti sekitar semisal kita sekarang ini dalam posisi 0. Tidak menghafal sama sekali, kemudian ke Mesir, fokusnya ke Mesir, kita hafalan 2 juz. Kemudian nanti untuk sampai lulus kita mungkin nanti hafalan cuma 6 juz gitu ya. Iya, 6 juz. 6 juz untuk persyaratan sampai lulus di Mesir itu. Gini, untuk kira-kira mungkin ini ada beberapa mungkin pesan-pesan untuk adik-adik mungkin untuk
di Mesir itu mungkin bukan hanya di Mesir ini. Ketika nanti adik-adik ingin studi lanjut kemanapun, itu kan pasti juga harus ada persiapan. Karena kan bagaimanapun juga adik-adik kita ini kan juga butuh mungkin masukan, motivasi mungkin dari kakak kelas. Ini kira-kira apa yang dilakukan ketika di madrasah aliyah dulu sehingga bisa sampai seperti ini. Kemudian nanti yang dipersiapkan seperti apa. Seperti itu mungkin dari Mas Muhammad dulu mungkin untuk adik-adik kelasnya itu kira-kira apa yang akan yang harus dipersiapkan adik-adik kelas untuk yang ingin menempuh studi lanjut. Jadi seperti apa kira-kira itu? Pesan untuk adik-adik ya yang mau kuliah di Timur Tengah, mungkin sekarang mungkin kan masih tingkat SMA di MAU, yaitu tekuni aja dulu. Yang apa yang ada di MAU, fokus belajar apa saja yang diajarkan MAU, bahasanya, kemudian di sini ada tahfidznya juga kan, terus pelajaran-pelajaran agamanya itu kita fokuskan ke situ saja dulu, nggak usah terlalu mikir ke kuliah Timur Tengahnya. Nanti karena kalau kita fokus ke MAU, pelajaran-pelajaran MAU, insya Allah kita siap karena MAU sudah memfasilitasi itu. Kalau untuk Mas Aam mungkin Saya lebih menekankan terhadap belajar yang mandiri ya. Meskipun guru itu sebagai jembatan gitu kan, atau intermediary actor, tapi semua itu bergantung atau depends by ourselves gitu kan. Semua itu bergantung terhadap diri kita sendiri. Kita mau bergerak enggak? Ibarat kata kalau saya menggambarkan MAU itu supermarket lah ya. Nanti di Azhar di Mesir itu nanti hipermarket yang lebih besar itu. Supermarket. Nah, kita supermarket ini udah ada banyak hal. Tergantung kita apa? Kita ngolahnya gitu kan. Kita ini butuh apa? Kita ini ngambil yang mana gitu kan. Semuanya itu ada, tinggal kita mau bergerak ke yang mana gitu kan. Mau ke bahasa kah, atau mau ke tahfidzul Quran kah, atau mau mempelajari kitab-kitab kuros kah, atau mau mempelajari broadcasting kah, atau mau mempelajari lab-lab biologi dan lain, semuanya ada gitu kan. Semuanya itu tergantung kita. Nanti soalnya sebab di Mesir itu tambah lebih luas lagi gitu. Tadi kan ibarat kata ini versi lightnya. Nanti di sana itu versi hypernya, lebih besarnya gitu. Kalau di mana? Di kehidupan Mesir. Jadi semua itu nanti sampai harus apa? Harus belajar tentang dirinya sendiri. Saya ini termasuk tipe orang yang apa gitu. Audio kah, suka mendengar, atau visual kah, suka membaca, atau yang seperti apa gitu. Yang paling penting ya banyak-banyak membaca gitu. nanti kalau seperti itu nanti kalau sudah man arafa nafsahu fakut arafa rabbahu itu ya. Mengenali diri kita sendiri, mengenali potensi apa yang ada sehingga nanti kita bisa mengembangkan potensi kita semaksimal mungkin. Benar, seperti itu. Tidak harus orang MAU ke Mesir, Tidak. tapi ketika ada orang yang mau di Mesir itu adalah sebuah yang Ya, salah satu jalan salah untuk satu menuju jalan. sukses. Ya. Terakhir ini ya, mungkin sekarang kalau tadi itu adalah untuk adik-adik, sekarang mungkin harapan dari mas-mas ini untuk madrasah mungkin untuk bisa lebih bagus lagi itu kira-kira apa kira-kira? Ya mungkin menurut saya Madrasah Aliyah Unggulan ini udah sangat-sangat bagus untuk membimbing santri, untuk membimbing siswa. Jadi menurut saya itu saja sih dipertahankan. Karena saya merasa sangat-sangat bersyukur sekolah di sini. Waktu saya di Mesir, untung ya saya sekolah di MAU begitu. Jadi menurut saya hanya perlu dipertahankan saja kualitasnya. Jadi catatan sampean yang ada di MAU itu juga dibawa ke Mesir Ya. juga bermanfaat berarti. Ya, sangat bermanfaat. Nah, berarti untuk adik-adik kalau semisal guru menerangkan dan lain sebagainya jangan lupa dicatat berarti ya. Terus jangan lupa dicatat. Karena apa itu yang makalahnya itu Apa? ilmu itu hewan peliharaan dan catatan adalah pengikatnya. Oh ya. Ya. Ya, pokoknya itu gitulah, harapannya ya, ya. kayak gitu lah.
Untuk Mas Am mungkin harapan untuk MAU. Apa anal ilma qaiduha pokoknya itu pengikatnya. Ya. Anal kitab qaiduhu gitu. Kalau untuk Mas Am mungkin untuk harapan untuk MAU sendiri kira-kira apa kira-kira? Mungkin lebih bisa ditingkatkan gitu kan. Baik dari segi ininya, disiplinnya. Nah, disiplinnya sebagai anak-anak ini lebih didisiplinkan lagi. Tapi ya kadang-kadang kalau kita terlalu disiplin juga anak-anak jadi males gitu kan juga kan. Ya gimana caranya mengajak aja supaya lebih bersungguh-sungguh dalam tahu tempatnya gitu kan. Sebagai seorang santri ya harus rajin belajar. Sebagai seorang santri ketika dia memang mempunyai bakat ya harus didukung bakat itu seperti itu. Memang bakatnya suka main sepak bola atau memang bakatnya di non akademik ya harus kita dukung aja. Berarti lebih ditingkatkan prestasi akademik dan non akademiknya aja. Berarti tidak hanya di akademik tapi non akademik juga tidak boleh dilupakan. Soalnya sebab orang pribadi orang kan masing-masing. Ini alhamdulillah kemarin itu MAU juga sempat mengikuti lomba tenis meja. Tenis meja tingkat kabupaten, tapi alhamdulillah mungkin Allah masih belum mengizinkan untuk bisa juara, tapi di situ mungkin bisa untuk awal batu loncatan untuk bisa lebih bagus lagi kira-kira gitu ya. Mungkin sekarang ini mungkin untuk closing statement dari Mas Muham dan Mas Aam, kira-kira singkat yang bisa diberikan untuk baik di MAU dan guru-guru MAU, adik-adik, untuk semuanya, keluarga besar MAU Darul Ulum khususnya, dan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum pada umumnya. Kira-kira closing statementnya kira-kira apa kira-kira? Apa ya, tetap berjuang gitu kan, tetap berjuang dan tetap berusaha gitu kan. Kalau Imam Syafi'i ngomongnya wansib fa innal ladzi dal aish bin nasab, berjuanglah karena nikmatnya hidup kalah berjuang. Berjuang itu juga termasuk dawuhnya Allah gitu kan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan bekerjalah gitu kan. Maka nantinya ketika pekerjaannya itu menghasilkan, maka Allah akan melihatmu, dan tidak hanya Allah melihat amalmu, siapa? Rasulnya juga orang-orang mukmin gitu kan. Soalnya meskipun kita berilmu ya kan, tapi nihayatul ilmi al amal, implementasi daripada ilmu atau puncak daripada suatu ilmu adalah mengamalkan. Puncak dari ilmu adalah mengamalkan. Jangan dilihat dari kesuksesan orang itu, tapi bagaimana dia berjuang mencapai kesuksesan itu. Untuk Mas Muham, kalau untuk saya ya ini saya khususkan untuk nasihat untuk diri saya sendiri ya. Dimanapun Allah menempatkan kalian, maka disitulah Allah menghendaki kalian beribadah kepada Allah. Maka berbuatlah sebaik mungkin, berjuanglah sebaik mungkin. Untuk masalah sukses atau hendaknya itu urusan Allah. Udah. Berarti yang penting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang ada untuk ibadah kepada Allah. Untuk masalah sukses dan semuanya adalah sebuah hadiah dari Allah. Ya. Kalau orang-orang sufi kan ngomongnya apa? Ikhtaru ma ikhtarallahu lakum. Pilihlah apa yang telah menjadi pilihan Allah sekarang. Karena juga ada gitu kan. Jangan-jangan apa yang kamu sukai itu dibenci oleh Allah, dan jangan-jangan apa yang kamu benci itu disukai oleh Allah itu ya. Makanya itu kita harus memilih apa yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau ada orang-orang Mesir itu biasanya gini, wa asa an tuhibbu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira gitu. Oh, bagus itu. Jadi dia itu positif terus. Oh, iya. Apapun yang kalian sukai ya semoga Allah menjadikan itu banyaknya kebaikan gitu. Moga-moga Allah ridho. Moga Allah ridho. Kalau seperti pesannya Pak Yai itu kan juga sak nikmat-nikmate wong iku apa sing karepe atine cocok karo karepe Gusti Allah. Nah, mungkin itu sekilas perbincangan singkat kita kepada Mas Abdul Karim Mamullah atau Mas Aam dan Mas Muham. Semoga perbincangan singkat ini membawa pencerahan untuk kita semuanya dan membawa manfaat untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa terus berjuang di jalan Allah. Karena kita semuanya ini adalah seorang murid, berarti wujud perjuangan adalah dengan cara belajar. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya juga terima kasih kepada Mas Aam dan Mas Muham atas kehadirannya. Saya juga terima kasih kepada pemirsa sekalian.
menonton EMA Unggulan Channel ini. Semoga apa yang kita semuanya ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.